Pada saat orang mendirikan rumah, bikinkan jenang sengkolo. Dan pada saat dia mendirikan rumah, dia telah diberi. Jadi bubur merah putih itu juga menyimbolkan manunggaling kawula kelawan Gusti. Demikian. Bubur merah itu apa bakaling darah manusia itu bakali teko darah, bakali teko getih. Tapi manusia sing wujud raga ini bakali teko getih. Nek isen-isen ing raga rahayu. Mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Sahabat YouTube yang berbahagia, kali ini kami akan mengajak panjenengan semua oncek-oncek tentang jenang sengkolo dan cok bakal. Namun sebelum aku medar atau oncek-oncek tentang jenang sengkolo dan cok bakal, aku mohon dengan panjenengan semua, jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan bel dingtongnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dan aku ucapkan terima kasih yang telah memberi subscribe pada kami. Jenang sengkolo. Jenang sengkolo itu sebetulnya bahasanya itu jenang sangkala. Jenang itu terbuat dari bubur merah dan putih. Itu jenang sengkolo yang terbuat dari beras yang dinanak lembek. Banyak yang tahu orang-orang Jawa. Sengkolo itu dari bahasa sangkala. Sang itu si, beliau, atau dia. Sama dengan sang itu sama dengan si, beliau, atau dia. Kala itu waktu. Jadi pada saat orang bikin jenang sengkolo, satu misal kelahirannya anak di jenang sengkolo, dia menghormati sang kala, menghormati sang waktu. Karena waktu itu dia telah lahir dengan selamat. Pada saat orang mendirikan rumah, bikinkan jenang sengkolo. Dan pada saat dia mendirikan rumah, dia telah diberi selamat, diberi keselamatan karena telah mendirikan rumah dengan lancar. Itu jenang sangkala. Seperti orang punya gawe mantu maupun nyunatnya juga jenang sengkolo. Itu tidak ketinggalan. Apa itu filosofi atau pitutur yang terkandung dalam jenang sengkolo? Tidak banyak. Jenang sengkolo itu bubur merah dan bubur putih, atau bubur putih di atasnya ditumpangi bubur merah. Putih itu mertandakan sebagai simbol Bapa Ngangkasa, dan merah sebagai Nyai Bumi atau Ibu Pertiwi. Jadi pada saat orang punya gawe menghormati Bapa Ngangkasa dan Nyai Bumi yang dipijaki, agar segala sesuatunya nanti akan diberi sebuah keselamatan. Itu sebuah penghormatan. Juga jenang sengkolo itu simbol dari rasa hormat kepada Bapa Biyung dengan Bapak Ibu. Boponya itu menyimbolkan atau menggambarkan dari bubur putih, sedangkan bubur merah menyimbolkan atau menggambarkan sebagai penghormatan pada biyung atau ibu. Nah, jenang sengkolo juga sebagai loro-loro ning tunggal, sebuah rasa hormat, rasa ngabekti, rasa manembah kepada Sang Hyang Widi. Jadi bubur merah putih itu juga menyimbolkan manunggaling kawula kelawan Gusti. Demikian.
Bubur merah itu bisa dikatakan isining jagat diluru. Ala lan becik, lanang lan wadon, swarga lan neraka. Semuanya menyimpulkan sebagai makhluk. Nah, sebelumnya orang bikin jenang sengkolo, biasanya juga pakai cok bakal. Nanti aku kupas cok bakal. Ada kesamaan dengan filosofinya orang Cina, unsur yin dan yang. Jenang sengkolo itu kalau di Cina juga bisa dibilang unsur yin dan yang. Adem lan panas, kawula lan Gusti, becik lan ala. Ada sebuah keseimbangan. Makanya dengan simbol itu najan to kowe mongso apik, saapik-apikmu kuwi sik kanggo nanala. Senajan to sak ala-ala ning dheweke uga isih kanggo nan becik. Mergo olan becik kuwi wis gandeng marang kudrating manusa. Ini filsafat dari orang Jawa. Kalau kita mau mengkupas tentang jenang sengkolo. Jenang sengkolo sendiri dari kata sang itu si, beliau, dia, kala itu waktu. Pada umumnya orang mengatakan jenang sengkolo kala itu dikatakan seperti sesuatu binatang yang berbisa. Itu sebetulnya enggak. Cuma kalau ada kala jengking, setiap saat dia itu kala itu jengking terus, nungging terus, itu diidentikan dengan itu. Tapi sebetulnya jenang sengkolo itu yang dikehendaki filsafatnya seperti yang aku katakan tadi. Ada sebuah tutur di situ. Nanging bagaimanapun yang nama jenang itu pasti basi. Sebaik apapun, semasa apapun pasti basi. Yang tidak basi adalah jeneng. Nek bubar dijenengne banjur dijenengne supaya jenenge jeneng langgeng. Jeneng langgeng kepriye? Kita harus melakukan suatu perbuatan yang baik, melakukan sesuatu yang indah di tengah-tengah masyarakat. Sak bubare dijenengne banjur dijenengne. Setelah dibikinkan bubur merah putih untuk diberikan nama si anak lahir itu, atau rumah atau menantu itu ada namanya. Nah, sekarang kita mengupas tentang cok bakal. Cok bakal itu dari kata kecok dan bakal. Jadi cok itu hanya diambil kata akhirnya atau kalimat akhirnya, bahasa akhirnya. Tapi bahasa kompletnya itu kecok. Kecok itu darah. Bakal itu ya bakal ya bahan. Apa bakaling darah? Manusia itu bakali teko darah. Bakali teko getih. Tapi manusia sing wujud raga, ini bakali teko getih. Nek isen-isening raga iku teko cahya utawa nure kang murbing gesang empunya hidup. Manusia itu terbuat atau tercipta dari darah. Dari 4 unsur yang terjadinya menjadi darah. Unsur tanah yang menumbuhkan sebuah makanan seperti jagung, pari, dan sebagainya, itu akan ada kandungan karbohidratnya, mineral dari air, oksigen dari angin, dan api atau energi. Itu terbentuknya fisik seorang manusia. Sedangkan cok bakal sendiri ada sebuah simbol-simbol sebagai tutur untuk seorang anak atau seorang anak manusia itu sendiri, khususnya orang Jawa. Pada umumnya untuk masyarakat Nusantara atau bangsa di negeri ini, untuk dipelajari
agar makna daripada Cok Bakal itu ada sebuah filsafat cukup tinggi. Kenapa demikian? Di dalam Cok Bakal itu ada sebuah kembang atau bunga. Nah, bunganya itu warnanya harum. Pertanda itu adalah sifat-sifat Tuhan yang harum. Harum dalam pengertian bijak untuk bersikap bijak terhadap umatnya. Penuh kasih sayang bagaikan kembang, baunya harum. Dan kembang itu sendiri akan menebarkan sebuah aroma wangi. Dan aroma wangi itu akan menepis atau menyisihkan energi negatif. Dan bunga tersebut untuk orang laki, perempuan, sabar maupun orang marah itu baunya tidak akan berubah. Taruhlah bunga itu dipegang orang marah. Bunga itu warna maupun baunya enggak akan berubah. Tetap harum. Sekalipun pemarah itu memegang dan dilumat-lumat selumat mungkin, bunga itu tidak akan terlepas bau wanginya, tetap wangi, bahkan akan menebarkan rasa wangi. Sehingga ada orang semarah apapun kalau melihat bunga, dia akan reda rasa marahnya. Di situ salah satu bunga. Dan bunga itu warna-warni, yang putih, yang merah, yang kuning. Apabila sudah kering, bunga tersebut itu warnanya coklat. Itu pertanda gambaran manusia yang kelas sosialnya beda, yang wajahnya cantik, jelek, ganteng, dan yang kurang ganteng dan sebagainya. Kalau mati itu ya semuanya seperti gambaran bunga itu, menjadi jenazah dan bangkai. Itu sebuah filsafat bunga yang terkandung dalam Cok Bakal. Di dalam Cok Bakal itu ada juga telur. Telur itu ada kulit, ada putih, ada kuning. Itu menggambarkan sebuah tritunggal. Tritunggal itu ada Janaloka, jagating manusa, Ariloka, jagating kajiman atau bangsa-bangsa lelembut. Maaf, kenapa hal itu diberi tanda-tanda seperti itu karena orang Jawa itu amat akrab, nyedulur, mungawulo dengan bangsa-bangsa lelembut. Ada yang bilang entitas lain. Jadi orang Jawa tidak pernah memusuhi. Sering saya katakan orang Jawa tidak memusuhi siapapun, termasuk orang Jawa itu penyayang binatang. Dheweke wong Jawa kuwi tansah ngulang marang anak putune, tansah tresnani marang sekabehing kawulaning pangeran. Tuh, saya potong kata-kata atau terjemahan atau kupasan tadi. Nah, yang terakhir jagate jonggring saloka. Jonggring itu saloka itu jagating para kadewatan. Itu gambaran. Itu di jagat gede, gumelaring jagat gede, Janaloka, jagat yang kita tempati ini, Ariloka, jagat yang ditempati para lelembut, makhluk kawulane Gusti Allah sing ora kasat mripat, yang tidak nampak mata. Terus jonggring saloka itu tempatnya para dewa yang juga tidak kasat mata. Itu di jagat cilik kita juga ada yang namanya budi, iki jagating para ahli pikir, para yang bisa menerima wahyu dari Tuhan atau ilmu. Terus jagat yang kedua itu yang dibilang pakarti, di hati sanubari. Terus di jagat ketiga itu hati nurani atau rasa jati.
Jadi antigo utawi telur tadi menggambarkan adanya sebuah kehidupan di jagat cilik dan jagat gede. Banyak yang termuat di dalam takir. Itu wadahnya Cok Bakal itu terbuat dari daun yang dibentuk sedemikian rupa, itu namanya takir. Itu kepanjangan dari tataking pikir, supaya wong Jawa kuwi nek nggawe Cok Bakal iso ndadekne pasemon wong sing tatak pikir. Artinya pikirannya benar-benar sudah mapan. Jadi kalau hal tersebut Cok Bakal atau jenang sengkolo itu suguh dengan lelembut, itu keliru pandangannya. Kalau ditempatkan di sudut kampung, di sudut rumah, biasanya juga di WC dalam zaman dulu WC-nya nggak seperti itu, yang namanya kakus atau jamban itu dikasih. Di sumur itu dikasih. Kenapa? Di tempat-tempat itu sesuatu ada energi negatif. Seandainya ada sesuatu energi negatif itu akan menjadi positif karena ada baunya kembang, ada aroma Cok Bakal, galanya itu ada suruhnya Cok Bakal, juga ada daun sirihnya. Dalam pengertian suruh itu dari kata ngasu kawruh. Jadi wong urip iki najan to kaya apa umure, becik ing kudu tansah ngasu kawruh supaya ora cupet nalar. Dalam bahasa sekarang tidak gagal paham, dia tidak buta masalah iptek gitu. Terus sinau dan sinau agar kecerdasan anak cucunya orang Jawa terpelihara dengan baik dan bagus. Ini kupasan dari Cok Bakal dan jenang sengkolo. Kurang lebihnya panjenengan aku ajak oncek-oncek tentang jeneng sengkolo dengan Cok Bakal. Semoga panjenengan semua berkenan apa yang kami wedarkan. Apabila ada sebuah kesalahan wedaran, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Rahayu.